Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan nge-review Honda Brio tipe E tahun 2012. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Untuk di bagian depan ini lampu utamanya menggunakan multi reflektor. Lalu di sini ada grill berwarna chrome. Di bawah sini ada grill bagian bawah berwarna hitam, tapi ini belum ada fog lampnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, sekarang kita lanjut di bagian mesin. Untuk di bagian mesin, mobil ini menggunakan mesin 1300 cc 4 silinder menggunakan teknologi iVTEC yang dapat menghasilkan tenaga 100 PS dan torsinya 127 Nm. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping ini ada lampu sen di samping sini. Lalu di sini ada kaca spion masih sewarna dengan bodi. Lalu di sini handle pintu juga masih sewarna dengan bodi. Dan bannya menggunakan ring 14 dengan profil 17565 R14. Kita lanjut sekarang di bagian interior. Sekarang kita di bagian interior. Nah, untuk di bagian samping di sini door trim menggunakan bahan plastik. Lalu di sini ada untuk pengaturan kaca, untuk neturunin kaca, dan sudah udah auto yang untuk di sisi driver. Lalu di sini ada untuk pengaturan kaca spion. Terus sini ada window lock, dan ini ada tempat untuk tempat penyimpanan. Sekarang kita di bagian dashboard. Untuk bagian dashboard ini masih menggunakan bahan plastik. Ini warnanya abu-abu. Terus di sini juga ada kisi AC yang bentuknya lingkaran. Lalu head unitnya menggunakan produk aftermarket. Terus di sini sudah juga ada tombol lampu hazard. Nah, untuk di setir ini sudah bisa tilt tapi belum teleskopik. Nah, untuk di bagian speedometer di sebelah kiri ini untuk RPM, di tengah untuk kecepatan, dan di sini ada untuk bensin. Nah, sekarang kita coba nyalain. Nah, di sini ada untuk pengaturan AC, di sini ada untuk kecepatannya. Lalu di bawah ada untuk pengaturan suhunya, dan ini pengatur arah semburan. Lalu di sini ada cup holder. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, untuk transmisinya menggunakan transmisi manual 5 speed, dan di sini ada rem tangan yang masih manual. Lalu di sini sun visornya sudah menggunakan kaca. Nah, untuk joknya ini masih menggunakan bahan fabric. Terus ini juga ada tempat penyimpanan. Nah, di sini ada laci penyimpanan yang lumayan besar. Sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang aku udah ada di bagian belakang, dan ini tinggi aku 165 cm. Legroomnya masih sangat lega, dan headroomnya juga masih lega. Nah, di belakang sini nggak ada AC double blower. Di sini ada lampu untuk baca, dan di sini ada tempat untuk penyimpanan. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang ini sudah ada spoiler, dan di sini ada lampu remnya. Untuk bagasi ini menyatu dengan kaca. Ini juga belum ada wiper belakang. Nah, untuk lampu remnya di sini bulat ya, jadi lebih kelihatan dari belakang, lebih kelihatan keren. Sekarang kita buka bagasinya.
Nah, buka bagasinya ini pakai kunci. Oke, kita buka. Nah, ini bagasinya nggak terlalu besar, tapi cukup untuk naruh, mungkin di sini bisa naruh tas atau koper. Nah, terus ini harus diangkat dulu baru bisa masuk ke sini. Jadi nggak rendah posisi bagasinya. Nah, di bawah sini posisi plat nomornya letaknya di bawah. Sekarang aku udah sama pemilik mobil ini. Aku akan menanya beberapa pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama, Om membeli mobil ini tahun berapa? Beli mobil ini di tahun 2012. Kebetulan produksinya mobilnya juga 2012 sama. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa alasan Om membeli mobil ini? Ya, alasan kenapa milih Honda Brio adalah waktu itu nyari city car yang simple dan ringkas dan yang cukup untuk operasional sehari-hari untuk keluarga kecil ya, untuk anak dua sudah cukup memadai mobil ini. Yang ketiga, mobil ini sama Om udah pernah dipakai paling jauh kemana? Paling jauh dipakai mudik ke Tasikmalaya. Itu udah paling jauh. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat, ini aku tadi bikin. Rencananya kedepannya mobil ini bakalan ada modifikasi yang ringan-ringan gitu atau enggak? Sejauh ini sih masih standar-standar aja ya. Ini juga kemarin ganti head unit gara-gara yang lamanya rusak. Jadi upgrade ke yang touchscreen. Tapi rencananya sih emang standar-standar aja yang sesuai originalnya seperti apa. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir, apa yang Om paling suka dan yang kurang disukai di mobil ini? Yang paling disukai yang pertama itu adalah irit. Mobil ini irit ya. Konsumsi bahan bakarnya irit. Untuk dalam kota rata-rata di 14-15 km per liter. Terus kalau luar kota bisa sampai 20 km per liter. Jadi untuk operasional hari-hari mobil ini sangat enak sih, irit untuk konsumsi bahan bakarnya. Terus yang kurang disukain karena ini adalah city car ya. City car di sini ground clearance-nya tergolong cukup rendah untuk Honda Brio. Jadi kalau ketemu polisi tidur yang agak tinggi harus pelan-pelan banget. Kalau nggak pelan-pelan bisa gasruk, biasanya kena polisi tidur. Oke. Terima kasih untuk kesempatan review mobil ini. Siap. Semoga lain kali aku bisa review mobil Om yang lainnya. Siap. Sama-sama. Kalian juga jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.